berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Peristiwa Natal adalah peristiwa yang senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya tentang kasih Tuhan, kasih yang tulus. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika berbicara tentang Natal, kita selalu berbicara tentang pribadi Yusuf dan Maria, dan juga berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa pribadi-pribadi tersebut adalah pribadi yang memiliki kualitas di dalam kasih. Yusuf dikatakan sebagai orang yang tulus. Dia benar-benar mengasihi Maria, sekalipun dia tahu ada sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat, dan ketulusannya membuahkan hasil yang baik. Demikian juga Maria, dia tulus mengasihi Tuhan, sekalipun dia tahu mengandung bayi yang kelak akan bernama Yesus itu mengandung risiko. Tetapi kasih yang tulus tadi, dia mampu menghadapi segala risiko yang ada. Demikian juga ketika berbicara tentang Tuhan Yesus, dia juga punya kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh. Sehingga Rasul Paulus berkata, Yesus yang adalah pribadi daripada Allah, dia rela mengosongkan dirinya sedemikian rupa dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi sesuatu yang sangat mahal ketika dia harus meninggalkan kesetaraan dengan Allah, itu sesuatu yang luar biasa, luar biasa. Kalau kita gambarkan secara sederhana, mengilustrasikan, ada seorang kaya yang dia rela meninggalkan semua harta kekayaannya untuk menjadi miskin. Itu sesuatu yang mustahil.
Kan kita lihat dialog orang kaya dengan Tuhan Yesus. Dia sudah berkata, dia sudah melakukan hukum Taurat, dia sudah melaksanakan dengan baik, dia suka berderma, menyumbang. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, jualah segala harta milikmu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Alkitab mencatat, orang kaya itu dia tidak bisa. Dia lebih memilih tidak mengikuti Yesus. Dia lebih memilih tetap pada harta kekayaannya, kehormatannya. Ketika kita bandingkan dengan Yesus, pemilik dunia ini, pemilik surga, tetapi ternyata Tuhan rela meninggalkan segala kekayaannya. Bukan hanya untuk membagi hartanya, tetapi dia membagikan dirinya sendiri sebagai korban penebus dosa umat manusia. Ini luar biasa. Dan ini menjadi inspirasi bagi Rasul Paulus ketika dia menyampaikan suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Dia rindu teladan dari Yesus ini bisa dipahami oleh umat Tuhan dan dilaksanakan. Sehingga dia berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi ternyata di zaman Paulus pun sudah banyak terjadi kasih itu pura-pura. Kasih yang pura-pura itu artinya kasihnya tidak sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya orang yang memiliki kasih pura-pura itu penipu. Dia suka bersandiwara. Dia pandai bersandiwara. Tetapi ketika kasih itu menjadi hal yang dipakai sebagai sandiwara, maka itulah yang Rasul Paulus tidak mau terjadi di tengah anak Tuhan. Rasul Paulus ingin mempersiapkan jemaat Tuhan di Roma sebagai jemaat yang memiliki kualitas kasih yang baik, sehingga teladan Yesus Kristus itu benar-benar menginspirasi bagi Rasul Paulus menghidupi setiap pelayanannya, setiap surat-suratnya. Kepura-puraan yang berhubungan dengan kasih itu mendatangkan hal yang tidak baik. Kasih yang pura-pura biasanya didasari dengan motivasi tertentu. Seseorang yang memiliki motivasi tertentu kepada orang lain, ya, untuk memenuhi keinginan hatinya, untuk memenuhi nafsu duniawinya, dia akan mencoba berpura-pura. Amsal menuliskan orang yang berpura-pura itu mulutnya manis, tapi sebenarnya hatinya itu licik. Apa yang dilakukan mengandung tipu daya. Jadi dengan kata lain, kenapa Rasul Paulus memperingatkan supaya kasih itu jangan pura-pura? Pertama, kasih yang pura-pura itu melukai orang lain. Di mana kasih yang pura-pura itu tadi sifatnya itu menjebak seseorang. Ketika seseorang sudah masuk di dalam jebakan, maka yang didapati adalah luka hati. Itulah sebabnya firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih yang pura-pura itu sangat beresiko. Sehingga diharapkan melalui nasihat ini bahwa kita punya teladan kasih yang tulus. Baik melalui peristiwa Natal, Yusuf, Maria, orang-orang yang tulus. Juga Tuhan Yesus Kristus,
orang-orang yang tulus. Perbedaan kasih yang tulus dengan yang pura-pura. Kalau kasih yang tulus itu memberkati banyak orang. Kehadiran Yesus ke dalam dunia menjadi berkat bagi dunia ini. Menjadi berkat bagi kita. Kita yang seharusnya mati binasa karena dosa. Kita diselamatkan, memperoleh anugerah. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan bahkan Tuhan berkata, Dia rindu untuk menyertai kita selalu sampai pada kesudahan zaman. Artinya kasih yang tulus itu adalah kasih yang memberikan pengharapan bagi manusia, yang memberikan semangat bagi manusia, yang memberikan motivasi bagi setiap orang percaya untuk mereka lebih sungguh-sungguh lagi menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Jadi sangat jauh berbeda. Kasih yang pura-pura tadi saya katakan yang pertama melukai, dan yang kedua mencelakakan, bahkan bisa membunuh orang lain. Jadi ketika berbicara tentang kasih yang pura-pura ini, itu tidak ada hal yang baik yang bisa didapatkan dari kepura-puraan itu. Sehingga kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman, di ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Persaudaraan itu sesuatu yang penting yang ditanamkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang kita berasal dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, etnis yang berbeda, wilayah geografis yang berbeda. Diajarkan di sini supaya kita saling memberi hormat, menghormati. Kebersamaan di dalam kasih persaudaraan akan membuat kita mau bergandengan tangan. Mari, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu semua bisa terjadi kalau kita punya kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi sekarang kita mengerti kenapa Rasul Paulus mengawali dengan perkataan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Karena orang yang pura-pura mengasihi Tuhan, namun pada hakikatnya hatinya tidak mengasihi, dia itu tidak akan pernah mendukung pekerjaan Tuhan dalam persoalan apapun. Tuhan tidak menuntut dengan harta benda kita. Dia sanggup memberikan sesuai dengan kuasanya. Tuhan tidak menuntut kita ini atau memaksa kita ini melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, tidak. Tetapi Tuhan mau kita membuktikan kualitas kasih kita itu jauh lebih baik daripada mungkin kita sudah mengikut Tuhan 20 tahun yang lalu. Ataukah sudah mengalami penurunan? Misalnya 20 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara ke gereja, warpe udan deres rano payung ngetok dong gedang gitu. Berduyun-duyun ke gereja. Itu semua berhubungan dengan kasih, kualitas kasih kita kepada Tuhan. Itulah yang saya katakan, di dalam kasih yang tulus, yang jauh dari kepura-puraan, akan membuat kita semakin diberkati Tuhan. Bukankah itu janji Tuhan? Ketika saudara bersaudara diam dengan rukun, karena ada kasih yang tulus, Tuhan berkata, kesanalah aku memerintahkan berkat. Milikilah kasih yang tulus, jangan yang pura-pura. Kasih yang pura-pura itu hanya melukai dan hanya mencelakakan, bahkan bisa membunuh.
Dan kita sebagai orang percaya dinasihatkan oleh Rasul Paulus, hendaklah kasih itu jangan pura-pura supaya tidak mencelakakan orang lain, tetapi milikilah kasih yang tulus, karena kita dipersiapkan sebagai umat Tuhan yang memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sebagai saudara bersaudara yang memiliki kasih yang tulus, mari kita bergandengan tangan. Dan ketika Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh memiliki roh yang menyala-nyala karena mengasihi Tuhan, Tuhan itu tidak akan tutup mata. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalku jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini.